Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, NIM 2017 dari kelas 6M, mata kuliah Micro Teaching. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 menjelaskan atau memaparkan tentang langkah-langkah penyusunan LKPD. Langkah-langkah penyusunan LKPD terdiri dari 4 hal, yaitu analisis kurikulum untuk menentukan materi LKPD. Yang kedua, penyusunan peta kebutuhan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKPD. Dan yang terakhir, penulisan LKPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu menganalisis kurikulum. Menganalisis kurikulum sangat penting dalam perencanaan pembuatan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Yang menyangkut kurikulum termasuk perangkat pembelajaran harus diperhatikan, terutama pada materi dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Langkah dalam penyusunan peta kebutuhan LKPD menentukan kualitas atau banyaknya LKPD yang diperlukan. Pada tahap ini ditentukan urutan-urutan LKPD agar dapat digunakan secara baik, runtut, dan tidak menimbulkan kebingungan. Analisis kurikulum pada langkah sebelumnya sangat berperan di sini. Jika analisis kurikulum sudah dilakukan, maka penyusunan peta kebutuhan LKPD dapat lebih mudah dilakukan, termasuk juga di dalamnya. Penyusunan peta kebutuhan LKPD adalah analisis sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menentukan judul LKPD. Judul LKPD biasanya ditentukan dan disesuaikan dengan tiap kompetensi yang akan dicapai dengan tiap-tiap materi pokok yang diajarkan. Dalam penentuan judul LKPD harus menentukan kompeten penunjang LKPD seperti kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan yang terakhir, penulisan LKPD. Dalam penulisan LKPD terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, merumuskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar dapat dirumuskan dengan mengacu dari kurikulum yang telah disusun dan telah dimasukkan di dalam bahan ajar yang sesuai. Yang kedua, menentukan alat penilaian. Penilaian perlu dilakukan dalam setiap pembelajaran, maka sangat perlu dalam LKPD dicantumkan alat penilaian. Penilaian ditentukan sesuai kebutuhan serta bentuk dan tujuan dari penggunaan LKPD. Yang ketiga, penyusunan materi. Penyusunan materi jelas harus dilakukan dengan mengacu pada materi dan hal-hal apa saja yang harus disampaikan. Materi ditulis diambil dari bahan ajar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, penyusunan struktur LKPD. Struktur bahan ajar LKPD harus sangat diperhatikan. Berkaitan dengan bagaimana kemudian dalam penggunaan LKPD nantinya harus disusun secara baik, urut, dan tidak menimbulkan kebingungan dalam penggunaannya. Baiklah, sekian penjelasan tentang langkah-langkah penyusunan LKPD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.